karena di pendidikan juga di sekolah kita tidak diajarkan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap lingkungan. Yang diajarkan kan hanya buang sampah pada tempatnya ya kan. Sedangkan sekarang itu udah nggak cukup, itu sama sekali udah nggak cukup. Kita pengen sharing sama Mbak Maurel ya, sama Mbak Maurel tentang Zero Waste Indonesia. Oke. Terus kita bahas Mbak tentang Zero Waste Indonesia. Nah, kita pengen kenalan dulu nih sama Mbak. Mbak background-nya nih, kenapa juga tadi tercetus untuk Zero Waste Indonesia, terus sebelumnya mungkin Mbak kerja kah atau apakah kegiatannya gitu. Terus tadi kan Mbak sempat tanya ya gitu. Nah, sekarang nih kita juga pengen tahu gitu. Nah, coba Mbak. Oke. Jadi ya panggilanku Muriel, benar. Aku sebetulnya tuh baru memutuskan jadi full ibu rumah tangga tuh setahun yang lalu, dan full ngerjain Zero Waste Indonesia dan full jadi ibu rumah tangga. Jadi di rumah working from home itu baru setahun yang lalu. Dulunya aku kerja di fashion company malahan. Mungkin kalau tahu brand Tommy Hilfiger, pernah tahu nggak? Calvin Klein? Ya. Jadi aku dulu tuh kuliahnya di Belanda. Kuliah di Belanda, kerja di Belanda. Selama 5 tahun aku kerjanya, jadi total tuh aku di Belanda selama 10 tahun. Aku lagi di Belanda juga nih, by the way. Oke. Jadi aku tahun lalu tuh pindah ke Indonesia. Aku mulai Zero Waste Indonesia tuh tahun 2018. Terus aku awalnya tuh sebetulnya tergelitik sama fakta-fakta lingkungan di Indonesia sebetulnya. Awalnya tuh kayak gitu. Jadi aku ngelihat videonya Rich Hofner. Kalau pernah tahu, dia tuh diver dia di Nusa Penida waktu itu. Dia lagi nge-shoot pakai GoPro-nya dia di bawah laut, tapi instead of biota laut yang dia shoot, itu isinya tuh plastik sampah. Plastik banyak banget, udah kayak ikan tapi itu plastik gitu. Jadi instead of ikan dan yang cantik-cantik lainnya, padahal kan kita terkenalnya tuh Bali tuh paradise gitu ya, di Nusa Penida tuh semuanya cantik-cantik gitu. Tapi di sini tuh sedih banget itu aku liatnya. Triggerku tuh sebetulnya itu satu. Jadi itu tahun 2017 akhir. Pas aku di Belanda ya, itu aku masih kerja di fashion company yang juga nggak sustainable amat gitu. Jadi sebetulnya waktu itu lifestyleku sama apa yang aku mau mulai percayain tuh agak timpang, agak nggak berjalan bersamaan gitulah istilahnya. Kemudian setelah menemukan video itu, aku mulai cari tahu kan soal sebetulnya apa sih yang terjadi in the world, apa yang terjadi di Indonesia gitu pada khususnya. Dan ternyata Indonesia kan the second contributor plastic in the world, nomor 2 dunia kan. Dan itu juga a slap on the face banget gitu. Aku yakin semua orang tuh pasti punya kayak titik baliknya mereka sendiri. Istilahnya kayak hidayah lah ya. Hidayah itu datang di waktu-waktu yang berbeda-beda tiap orangnya gitu. Walaupun aku dulu udah tahu soal climate change, udah sering baca soal perubahan lingkungan segala macam, tapi nggak masuk aja. Tapi pas yang aku nonton si video orang itu, Rich Hofner itu, betul-betul yang gitu loh. Terus mulai nonton film, mulai nonton dokumenter, terus mulai cari-cari di Indonesia tuh sebetulnya orang-orang tuh udah mulai pada aware nggak sih soal masalah ini gitu, soal lingkungan tuh kayak gimana sih, ada nggak sih informasi edukasi dengan bahasa Indonesia mengenai hal ini gitu. Di luar negeri kan udah banyak tuh Zero Waste, yang di Amerika, yang di Inggris, yang di mana-mana tuh udah banyak. Jadi dalam bahasa Inggris tuh gampang banget nyarinya. Tapi pas itu aku nyari bahasa Indonesia tuh susah banget.
nggak ada, hampir nggak ada. Nah, di situ baru mulai aku kepikiran di tahun 2018, jadi 2017 tuh aku mulai tergelitik, mulai belajar, research, cari tahu. Aku nggak ada sama sekali latar belakang lingkungan atau ekonomi berkelanjutan atau hal-hal yang berkaitan tuh aku sama sekali nggak ada. Jadi kuliahku tuh bisnis, aku sama sekali nggak ada kepikiran atau keinginan untuk belajar tentang lingkungan tuh sama sekali nggak ada. Dan tapi menurut aku ini juga message untuk orang lain gitu, bahwa seseorang tuh nggak harus punya nggak harus punya ilmu yang gimana banget untuk memulai perubahan di dunia gitu kan, ya gitu kan? ya. Karena Oke. apa yang kita lakukan kayaknya kecil itu give impact loh ke orang lain gitu. Kadang-kadang nggak kelihatan kalau kita ngelakuinnya sendiri gitu. Nah terus 2018 itu ngulik-ngulik nih, oke kayaknya tuh karena aku juga baru mulai lifestyle-nya, aku juga lagi belajar, kenapa nggak yang aku pelajarin itu aku barengan share ke orang lain gitu. Jadi aku belajar, tapi aku juga meneruskan apa yang aku pelajarin ke orang lain gitu. Awalnya tuh Instagram doang, sosial media, sharing-sharing gitu perjalanan. Kemudian tercetuslah ide, kayaknya akan sangat berguna kalau bikin sebuah platform, istilahnya kayak one stop solution platform untuk gaya hidup zero waste, di mana orang tuh kalau ke platform itu tuh bisa menemukan informasi, bisa mencari alternatif barang yang reusable, bisa menambah ilmunya mereka lah, bisa cari tahu kayak bank sampah itu di mana dan segala macam. Gitu sih kalau dari akunya itu mungkin ya agak panjang ceritanya, tapi bisa lebih panjang lagi sebetulnya. Oke. Story short sih itu dimulainya Zero Waste Indonesia. Oke, jadi kalau dilihat tadi 2017 itu mungkin insight-nya ya, terbesit untuk insight-nya, kemudian 2018 itu start-nya ya Mbak berarti ya? Start-nya, jadi 2017 itu baru tergelitik gitu loh, kayak mulai merasa terganggu sebetulnya, kayak nggak bisa kalau aku diem aja, there must be something yang harus dilakukan. Nah itu mulai 2017 cari tahu dan segala macam. 2018 baru kalau kamu kan keren, langsung langsung jalan gitu kan. Iya, ini sebenarnya kalau misalkan cerita gitu mungkin bisa panjang banget nih ya gitu ya, bisa sharing-sharing. Kalau Mbak berarti sendiri atau ada berdua Mbak build-nya? Jadi di awal itu sebetulnya pencetusnya aku. Aku ngajakin seorang teman yang dia diver. Karena kan aku tergelitiknya tuh karena nonton video itu kan, yang di laut itu kan. Dan temanku ini dia suka diving dan dia punya background. Ini aku awalnya tuh masih minder karena aku nggak punya background lingkungan, soal kelautan, aku nggak ngerti gitu. Temanku ini punya backgroundnya. So pada saat itu aku berpikir kalau kita bersatu akan saling mengisi gitu. Di sisi istilahnya sisi akademisnya, aku dari sisi yang lain gitu. Tapi sekarang kita udah nggak barengan karena dia sibuk dengan kerjaan dan kemarin juga kuliah master gitu. Jadi kita decide untuk berpisah. Kita masih bantu-bantu lah kalau kayak perlu juga. Oke Mbak. Nah ini berarti baru jalan 2 tahun ya Mbak. Tadi kan Mbak bilang kalau Zero Waste Indonesia ini juga udah cerita untuk di baliknya ya, kilasnya lah gitu, kilas baliknya mengenai Zero Waste Indonesia. Nah berarti kalau aku lihat di zerowaste.id ya Mbak ya, itu ini kayak marketplace gitu ya, ada beberapa feature untuk marketplace berarti ya? Salah satunya, cuma memang itu bukan terlalu yang yang utama. Istilahnya kita juga nggak terlalu berjualan banget, karena kalau misalnya kita terlalu berjualan juga nggak seiring dengan pesan yang ingin kita sampaikan sebagai konsumen yang bijak kan, kita kan harus bijak mengkonsumsi. Jadi kita juga nggak mau yang terlalu selling banget, cuma kalau misalnya dicari ada marketplace-nya. Jadi intinya dari marketplace itu adalah
apa ya, kayak menunjukkan kepada orang-orang bahwa sebetulnya tuh ada loh alternatif yang lain dari yang kamu pakai sekarang gitu, dari produk-produk sekali pakai yang kamu gunakan sekarang itu ada alternatifnya gitu. Jadi itu salah satu istilahnya salah satu feature yang ada di website kita karena kan tadi tujuannya adalah jadi one stop solution platform kan. Jadi marketplace itu adalah salah satunya gitu. Tapi yang lainnya kan kita juga ada edukasinya, edukasi dan informasinya itu kita punya artikel di situ. Jadi pengetahuan mengenai fakta-fakta, mengenai tips-tips gitu. Dan ada hal-hal yang lainnya juga yang ada di website. Kita juga punya peta minim sampah untuk tahu kayak bank sampah di dekat rumah tuh di mana, untuk tahu kayak Dropbox Waste for Change itu di dekat rumah di mana, e-waste juga di mana gitu. Ini kayaknya Mas Ferdian udah. Iya, udah. Adik kawan tenis. Akhirnya bisa. Alhamdulillah. Oke. Gimana lanjut gimana? Oke, nah visi misi Mbak, kita pengen tahu nih, maksudnya dari Zero Waste itu sebenarnya ke depan nih untuk secara big picture-nya ya, ke depan untuk vision dan mission-nya sendiri, karena Zero Waste ya, Zero Waste Indonesia gitu. Jadi pengelolaan sampah dan Zero Waste Management itu kan yang ya kita lihat di Indonesia seperti ini gitu kan. Nah, visi misinya Mbak, Zero Waste Indonesia itu ada sebenarnya apa sih Mbak gitu yang ingin dicapai nih ke depannya, dan gimana sih Mbak sama tim itu yang udah jalan ya dari tahun 2018 sampai sekarang 2020, apalagi di tengah pandemi seperti ini, Mbak bisa terus nih, maksudnya nggak gentar gitu loh untuk mewujudkan visi misi yang udah di-create dari awal gitu. Nah ini juga mungkin salah satu miskonsepsi juga sih yang sering kita terima. Banyak yang ngira kita tuh waste management company atau company yang mengelola sampah. Enggak. Jadi kita tuh sebetulnya komunitas basicnya tuh kita komunitas berbasis online yang tujuannya tuh mengajak masyarakat Indonesia untuk menjalani gaya hidup nol sampah atau gaya hidup minim sampah lah. Kalau nol sampah tuh kayaknya orang-orang langsung nol, nggak mungkin. Jadi kita sebutnya zero waste tuh bahasa Indonesianya gaya hidup minim sampah ya. Jadi dan gaya hidup tersebut itu kan sebenarnya tujuannya tuh untuk meminimalisasi produksi sampah dari setiap masing individu yang dikirim ke TPA kan, karena di situ istilahnya disitulah masalah itu mulai gitu. Dan lebih bagus kalau dia nyampe di TPA, tapi kalau nyampenya di laut, kalau nyampenya di sebuah tempat pemukiman warga, di sungai dan segala macam itu kan that's yang kita mau avoid gitu. Nah, jadi di sini tuh sebetulnya kita berperan aktif untuk menyebarkan kesadaran ini. Jadi istilahnya tuh kita tuh ada di hulunya gitu. Kita tuh di awal. Jadi Zero Waste Indonesia itu mengajak teman-teman untuk sebelum mereka memproduksi itu apa yang harus dilakukan, sebelum mereka sebelum mereka mengkonsumsi dan memproduksi sampah itu apa yang dilakukan. Kalau waste management itu kan setelah sampahnya sudah ada kan. Setelah sampahnya sudah ada itu kan itu kayak istilahnya ada step itu di sini gitu. Nah, kita tuh mau mulainya tuh dari mindset dulu sih sebetulnya. Jadi kalau Zero Waste ID-nya langsung dari ibaratnya kayak hulunya gitu ya kayak. Iya, kita mulai dari mindset dulu dari individu. Makanya kita kan salah satu lebih ke personal lah, lebih ngajak ke personal untuk udah kita ayo bergerak kayak gitu. Betul. Makanya kita pakai sustainability starts with you itu karena masih banyak orang yang kayak menyalahkan pemerintah lah, menyalahkan siapa lah, pokoknya menyalahkan orang lain aja. Sedangkan itu hal yang kita nggak bisa kontrol kan. Kita pemerintah tuh kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol tuh kan diri kita sendiri. Nah, itu yang kita edukasikan ke teman-teman followers kita bahwa kita tuh sangat powerful. Kita tuh individu itu kita tuh bisa membuat perubahan walaupun kesannya kayak Allah cuma gampangannya Allah cuma nggak pakai sedotan plastik satu aja
masa bikin perubahan gitu. Padahal kalau misalnya satu sedotan plastik dikali 8 miliar orang yang di dunia itu kan it's big number kan. Gitu. Jadi sebetulnya apa ya, kayak basicnya itu kita mau masuk dari sisi itunya, dari mindset orang-orangnya gitu, dari ngasih tahu bahwa gaya hidup itu nggak cuma melulu apa yang ada di depanmu yang dikasihin ke kamu gitu. Kamu tuh punya pilihan untuk memilih mau gaya hidup yang seperti apa, dan kita tuh benar-benar powerful untuk menentukan itu gitu. Jadi masuknya dari sisi itu sih. Terus mengedukasi terus. Makanya ada 5R, pernah dengar nggak sih 5R yang refuse, reuse, reduce, recycle, and rot. Nah, sebelum 5 ini itu ada R juga, rethink. Itu kita mikir lagi soal konsumsi kita, gimana kita bisa bijaksana. Jadi sebetulnya apa ya, mengelola sampah atau recycling, daur ulang itu betul-betul source yang paling terakhir sih. Ini yang masih banyak orang belum dapat. Kayak ya apa namanya, ya udah nanti kan didaur ulang, ya udah nanti kan gitu. Padahal satu, daur ulang di Indonesia tuh kan masih kayak gitu. Kita nggak ada regulasi, kita nggak ada sistem yang tepat, sistem yang jelas, nggak tepat sasaran. Akhirnya tuh dibuangnya tuh di TPA lagi, udah deh. Gitu. Jadi aja gitu ya. Dan ya masih belum bisa aja gitu menerima kapasitas sampah yang kita bikin sehari-harinya. Jadi balik lagi ke perseorangan, balik lagi ke rumah tangga, gimana apa yang kita bisa lakukan gitu dari 5R itu tadi gitu. Supporting system juga sih buat teman-teman. Tapi tantangannya, Kak, jadi tantangannya kan maksudnya ya kita ya gitu, teman-teman aku sendiri bahkan gitu kan, banyak banget, udah belanja nggak usah pakai tas, nggak usah bawa tas deh gitu, pakai plastik aja gitu kan satunya gitu. Terus sering banget juga bahkan aku makan nggak habis misalkan gitu ya, akhirnya buang-buang gitu kan, dan itu kan start dari sikap acuh-tacuh gitu kan. Yaudah yang ya gimana nih, makan kan gue beli istilahnya, gue beli ya uang gue kayak gitu, ya udah habis nggak habis ya terserah gue gitu. Nah ini kan tantangan ya gitu, dan tadi kalau misalkan kakak bilang Zero Waste Indonesia ada gitu buat mengeducate juga gitu. Nah apa sih maksudnya tantangan terbesar deh, dan apa yang udah dilakukan Zero Waste Indonesia untuk ini nih bukan menghilangkan, kalau menghilangkan kayaknya nggak akan pernah bisa gitu ya, mengurangi, dan juga ini kita tuh sadar gitu loh. Itu apa sih yang tantangan terbesar gitu dan udah dilakukan gitu. Kalau ngomongin tantangan secara general dan mengacu kayak kamu tadi bilang, emang betul banyak banget orang yang masih nggak peduli gitu. Istilahnya mereka mau bertahan hidup aja tuh masih sulit gitu ya kan. Apalagi kita ngomongin satu Indonesia di mana gap ekonominya itu masih besar banget. Ada orang-orang yang mungkin fortunate kayak kita gitu ya, istilahnya masih punya rumah dengan baik, besok makan tuh nggak mikir gitu. Tapi masih banyak juga orang-orang yang ya bodo amat lah, nggak ngurusin lingkungan lah, gue makannya bingung gitu kan. Itu secara general kita memang masih punya banyak masalah itu gitu. Dan tapi memang bukan itu orang-orang yang kita targetkan lah istilahnya, karena sulit gitu. Apa namanya, pengguna sosial media itu kan ya anak-anak kayak kita gini lah. Emang kita seumuran lah. Milenial ya. Kayaknya sih seumuran ya. Dia kan anak-anak sekitar gitu, dan bahkan mungkin anak-anak SMP SMA kan sekarang sudah mulai pakai sosial media. Umur 30 40 kan juga masih pakai. Di atas itu udah mungkin agak berbeda. Cuma mungkin emang orang-orang di sosial media yang menggunakan sosial media, kita gila loh, Indonesia tuh sosial medianya tuh kan usernya kan salah satu yang paling gede, nomor 2 kalau nggak salah. Iya. Jadi kita memang istilahnya kita mentarget memang orang-orang pengguna sosial media, dan itu pun juga yang dari target itu pun itu juga kita nggak bisa ngedapetin semuanya gitu kan, karena di pendidikan juga di sekolah kita tidak diajarkan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap lingkungan. Yang diajarkan kan hanya buang sampah pada tempatnya ya kan. Sedangkan sekarang itu udah nggak cukup, itu sama sekali udah nggak cukup. Kita tuh buang sampah di tempatnya itu kita nggak membuang masalah, kita tuh memindahkan masalah doang.
yang akhirnya nanti akan jadi bom waktu dan kita semua kena. Anyway, kalau dari Zero Waste Indonesia sendiri sebetulnya, ya kalau ngomongin tantangan secara general sih banyak, tapi kalau untuk Zero Waste Indonesia sendiri, untuk followers yang sudah mengikuti kita gitu ya, edukasi itu memang sesuatu yang harus secara terus-menerus dan harus sabar dilakukan. Orang-orang Indonesia ini kebanyakan masih sukanya tuh yang instant information gitu loh, yang agak-agak males baca ya kan. Jadi apa namanya, dari situ kita harus nge-strategiin komunikasi yang kayaknya tuh cuma kan cuma nulis caption sama gambar aja gitu kan. Tapi itu kalau misalnya kita mengerti bagaimana perilaku masyarakat Indonesia pada umumnya, nggak semua ya, pada umumnya, kita tuh bisa salah ngasih informasi loh. Karena mereka tuh bacanya tuh cuma sekelebat aja gitu. Jadi kita sering menerima kayak pertanyaan-pertanyaan miskonsepsi kayak Zero Waste tuh banyak yang ngira kalau anti plastik. Gitu. Jadi kayak, Kak, jadi gimana dong kalau aku mau pakai kontainer plastik untuk beli jajanan di depan rumahku gitu misalnya. Loh ya nggak apa-apa, masalahnya itu kan sebetulnya plastik sekali pakai. Dan masalahnya itu bukan plastiknya, masalahnya itu mindset-nya kita sebagai konsumen gitu. Gimana caranya kita tuh bijak menggunakannya. Misalnya sekali pakai misalnya sendok sekali pakai gitu ya. Misalnya kita dibawain sama orang ke rumah kita, kita nggak pesen gitu, dibawain udah sama sendoknya, ya udah disimpan aja, jangan dibuang gitu. Jadi kayak sebetulnya kembali lagi ke mindset, dan itu tuh mungkin tantangan yang susah-susah gampang sih, ngenain ke root of the cause-nya itu agak-agak memang cukup tantangan untuk kita gitu. Cuma on the other hand, untuk mereka teman-teman melakukan sesuatu yang kecil aja, misalnya ngabisin makanan gitu kan, itu kan nggak muluk-muluk kan, dia itu ngabisin makanan gampang kan gitu. Jadi mungkin strateginya, solusinya kita tuh ya kita mulai dengan bahasa yang sangat mudah, itu juga ya bahasa sangat mudah, nggak pakai yang bahasa akademis yang kalau aku pun baca tuh juga males gitu kan, karena lagi aku nggak punya background itu. Aku juga baca biasanya kan itu makalah yang theoretical gitu kan, terlalu teori lah ya. Iya kan, panjang gitu, terus itu banyak datanya, macam gitu. Ya, people will not follow kalau kayak gitu. Jadi dengan bahasa yang paling mudah, dengan gambar yang kalau bisa menarik, yang straight forward, dan mereka merasa mereka membuat perubahan. Jadi gampang, mereka merasa membuat perubahan, mereka akan ngelakuin. Gitu sih, paling. Nggak tahu deh ini jawab pertanyaan kalian apa enggak. Ya. Oke. Menjawab sih untuk mudah-mudahan ya. Kalau secara organisasi sih, ya beda lagi sih jawabannya. Ini kan secara gimana kita mau kan ya. Tapi aku suka deh, Kak. Tadi bilang kalau buanglah sampah pada tempatnya, yang kalau sekarang yang realitanya yang ada ya, itu seperti kita memindahkan aja nih sampah gitu. Karena kadang orang juga nggak ngerti gitu kan, terlalu banyak konsumtif, akhirnya ya sampah juga semakin banyak gitu. Nah, kalau melihat sekarang nih, Kak, lagi pandemi gitu ya, terus orang-orang kan pada di rumah nih ceritanya nih. Orang-orang pada di rumah. Pasti kan mereka juga konsumtif, mungkin ya apa sih beda ya gitu. Cuman menurut Kakak gimana? Apakah tingkat konsumtifnya semakin tinggi kah atau enggak gitu? Dan balik lagi ke sampah ini nih, hasilnya nih gitu. Sampah yang mereka hasilkan gitu, itu semakin tinggi atau enggak gitu, Kak? Kayaknya kemarin aku sempat ngeliat sempat dikirimin studi gitu sih, konsumtif iya makin nambah, sampah sebetulnya kalau dari sisi beratnya lebih berkurang,
Tapi kalau dari sisi banyaknya tuh berarti kan kalau misalnya kilogram itu kan 2 kilo gitu ya, isinya apa aja tuh pokoknya 2 kilo gitu ya. Tapi kalau banyaknya tuh kan berarti walaupun dia light, walaupun dia nggak berat, tapi banyak gitu kan. Karena sekarang kan yang banyak di yang dipakai yang sekali pakai itu kan kayak APD, kayak masker gitu kan, sarung tangan. Itu hal-hal yang kalau kita sebagai manusia atau sipil ya, itu kita bisa hindari, janganlah kita pakai itu. Tapi kalau memang untuk kayak kedokteran itu kan harus. Jadi itu ya itu dengan caranya mereka sendiri, mereka punya pengelolaan sampah sih, kalau dari medis. Cuma dari yang kemarin sebelum dikasih tahu bahwa sebaiknya kita jangan pakai masker sekali pakai apa segala macam, itu tuh tinggi banget ininya, kalau nggak salah tuh dalam 1 hari tuh bisa 20.000 kilogram gitu. Oke, wow. Isinya masker doang. Wow. Gitu. Jadi kan sekarang karena kita sekarang udah mulai aware, mulai ada edukasi, jangan pakai masker sekali pakai, karena itu juga memang bukan buat kita kan, itu bukan buat medis kan. Iya. Itu abis gitu udah nggak segitunya lah istilahnya. Itu dari sisi medis, dari sisi medis ya kayak yang APD apa segala macam. Nah, sekarang kan kita udah pakai masker kain. Jadi oke, itu udah bagus. Kalau konsumsi, yes. Ini agak gimana ya? Aku sulit juga sih mengomentari. Karena kalau kembali ke kalau tadi tanya ke aku, sebetulnya working from home atau sekarang dengan kita tinggal di rumah gini tuh itu privilege banget loh. Karena kita bisa nabung sebetulnya. Kita bisa nabung banyak, kita nggak perlu transportasi, kita nggak perlu apa sih gaya hidup yang ngopi-ngopi di mall, yang makan di restoran apa segala macam itu kan sebetulnya sudah berkurang. Tapi ya seharusnya itu berbanding lurus dengan apa yang kita lakukan di rumah tuh sebetulnya juga apa ya? Sekarang dengan kita di rumah itu kita tuh cuma butuh kebutuhan primer kan sebetulnya, kita cuma butuh makan ya, kita cuma butuh listrik, air gitu kan, kita udah nggak terlalu butuh ya itu tadi kayak bensin, kita nggak perlu butuh untuk peer pressure baju gonta-ganti itu kan juga nggak perlu. Jadi sebetulnya kalau dari logikanya harusnya ya enggak gitu, karena kita tuh nggak perlu banyak untuk kita bisa hidup, untuk kita bertahan hidup, kita nggak perlu banyak. Primer itu tadi, jadi orang-orang yang tiba-tiba jadi konsumtif during this pandemic itu ya belum nangkep dengan bijak mengkonsumsinya sih, belum. Jadi mindsetnya tuh masih belum dapat ke sana gitu. Kalau yang soal sampah organik itu dia agak cukup naik sih. Makanan ojol itu kan makanan online itu kan sekarang jadi banyak yang pesen di luar gitu. Maksudnya ya, sekalian membantu lah ya. Itu plastiknya apa segala macam itu juga salah satu sumber. Bukan berarti terus kita cut down nggak beli sama sekali, kan kasihan juga usaha menengah, kita juga mau support. Pokoknya tujuannya tuh harus bener dulu lah gitu. Maksudnya kita beli, kita win-win solution untuk kita, untuk UKM, untuk ojek online, tapi sebisa mungkin kita tulis lah catatan hijau gitu. Kita bilang nggak usah misalnya pakai sendok garpu plastik. Toh kita nggak perlu, kita di rumah ini ya kan. Nggak usah misalnya pakai plastik. Kalau misalnya bapaknya punya tas kain, nggak usah pakai tas plastik gitu. Kalau misalnya bapaknya nggak punya, ntar ini bisa jadi sumber pahala buat kita. Ntar bapaknya nyampe, kita bisa ngasihin. Kita pasti punya banyak lah itu di rumah, tas-tas kain tuh bisa kasihin ke bapaknya untuk next dia. Jadi caranya kita tuh ya kita cari cara aja yang mungkin nggak sempurna, tapi kalau bisa tuh dikurangi aja gitu loh. Gitu. Jadi jangan lupa effortnya untuk bilang nggak usah, misalnya nggak perlu pakai
apalah, mungkin biasanya kan dapat tuh itu kalau makanan tuh ada tisu, ada ekstra plastik, ada apa-apa gigi lah. dan lain sebagainya ya. Jadi Terus tuh dibilang sampai saat ini dukungan pemerintah seperti apa, Kak Maurel? dukungan pemerintah ke kita atau dukungan pemerintah ke siapa nih? Ya, maksudnya ya untuk ke zero waste-nya sendiri. Kalau dukungan secara kayak dukungan kayak gitu sih nggak ada ya. Kita dulu pernah paling kolaborasi sama Kementerian Lingkungan Hidup, tapi that's all gitu. Yang mereka bisa lakukan itu paling dengan organisasi dan komunitas-komunitas kayak kita gini, ya nge-support visi misimu, terus mereka bisa jadi partner di acara. Tapi kalau dari sisi misalnya jalannya Zero Waste Indonesia, ya untuk support Zero Waste Indonesia sendiri, apakah ada gitu? Kayak maksudnya ini dari sisi finansial atau anything? Enggak, dari mana aja bentuknya, enggak finansial. Enggak sih, paling kita cuma kolaborasi di sebuah kampanye atau aktivitas tertentu. Oke, kita lanjut Kak ngobrolnya. Oke, jadi ya tadi sampai di tengah pandemi ini. Oke. Peran pemerintah. Iya. Bukannya pemerintah? Ya, habis itu lanjut ke pemerintah dulu. Ya, Kak, ini kan berarti kalau sebenarnya Zero Waste Indonesia sendiri itu tuh kalau dari status di legal ya itu as company, association, foundation atau apa Kak? Jadi kita OTW agak ke hold ini sih karena pandemik untuk yayasan sih. Karena kita sifat sama tujuannya itu kan lingkungan tuh termasuk kayaknya masih belum banyak kayak legalitas yang ngomongin masalah lingkungan, jadi kayaknya lingkungan tuh masuknya ke sosial. Terus kita itu di Yayasan Zero Waste Indonesia sendiri tuh kita nggak cari keuntungan lah istilahnya, tapi kan kita punya marketplace. Nah, marketplace-nya ini itu pisah. Jadi marketplace ini itu ini juga OTW, masih antara CV atau PT, kayaknya belum PT sih soalnya nggak gede-gede banget. Tapi profit dari si marketplace-nya ini tuh digunakan untuk support kegiatan dari Zero Waste Indonesia gitu. I see. Jadi kita perlu sustain juga sih, dan kayak kita nggak ada funding atau apa, itu semuanya dulu pas di awal pure aku. Wow. Pure aku doang. Iya. Oh, perlu sih. Nggak perlu banyak, ini kan online. Iya. Oke. Mas Budi ada tambahan nggak, Mas? Nggak apa-apa, dilanjutin aja. Oke. Nah, Kak, ini kan kalau tadi balik lagi ya ke lifestyle atau gaya hidup nih. Oke, mungkin Zero Waste sendiri itu kan juga mengeducate ya, ngasih awareness juga, mengeducate juga, entah para millennials dan lain sebagainya nih, atau masyarakat luas nih gitu, untuk gaya hidup bebas sampah nih, biar melek sampah gitu kan. Nah, Kakak ada rencana nggak sih, maksudnya ke depannya Zero Waste Indonesia itu juga masuk gitu loh ke mungkin nggak cuman via online gitu, maksudnya bisa langsung terjun gitu ke lapangan langsung, bahkan bisa ke daerah-daerah terpencil mungkin gitu, atau ada plan apa Kak untuk kedepannya after dari pandemi ini, pastinya nggak tahu kita kapan gitu. Kalau offline terjun secara langsung biasanya kita tuh based on undangan sih. Jadi misalnya ada sebuah sekolah atau universitas atau organisasi lain, bahkan company yang mereka butuh insight atau belajar mengenai gaya hidup ini dan apa yang bisa mereka aplikasikan gitu ya. Kalau di company, apa yang mereka bisa aplikasikan di company. Kalau sekolah, apa yang bisa diaplikasikan dan diajarin ke anak-anak. Itu kita based on undangan. Cuma memang mungkin salah satu hal yang pengen kita lakukan tuh juga datang secara langsung, mungkin ke sekolah-sekolah sih, sekolah-sekolah terdekat, atau mungkin itu yang diperlukan. Cuma
memang ada plus dan ada minusnya juga sih, tantangan mungkin ya, bukan minus ya, tantangan kalau misalnya ke sekolah itu kan namanya pendidikan itu kan harus continue, harus terus-menerus gitu. Kalau misalnya kita datang sekali, habis kita pulang terus apa yang terjadi gitu kan, tuh akhirnya kan kita nggak punya kontrol, terserah mereka gitu. Dan biasanya sekali itu juga bukan yang langsung kayak yang aku tadi bilang, Hidayah itu datang berbeda-beda setiap orangnya, nggak langsung yang langsung tak harus gini gitu. Jadi step lah ya, ada stepnya. harus continue. Sedangkan kan kalau online kan kita bisa continue ya, kita bisa kapan aja, kita bisa terus-terusan gitu. Jadi ada tapi itu bukan prioritas, Dan mungkin aku juga tadi mungkin yang ditanya soal pemerintah itu membantu apa, mungkin aku bisa bilang kayak sekarang tuh kita menjalani peran kita masing-masing lah gitu. Pemerintah dengan perannya mereka, yang kalau mungkin bisa ditambah itu, mereka kan bikin regulasi, mereka punya regulasi itu, cuma gimana caranya regulasi ini misalnya ditegakkan gitu kan, itu kan perannya mereka punya uang, mereka punya mereka bisa melakukan sesuatu, ya let them be. Ya kayak gerakan-gerakan yang kayak gini kan sebenarnya kan ngebantu pemerintah juga kan, makanya tadi saya coba tanya ada timbal balik nggak sih, maksudnya dari pemerintah itu berupa apa gitu, misalnya support tertentu lah. Ya, to be honest sih sebetulnya kita niatnya juga bukan juga gitu, membantu. Iya, itu maksudnya untungnya iya, akhirnya ya mudah-mudahan dengan kita memberi edukasi, nanti kalau misalnya ada regulasi, sekarang kan sudah ada tuh di beberapa wilayah nggak boleh pakai kantong plastik lagi, nggak boleh supermarket itu nggak boleh ngasih kantong plastik secara free, ya kan? Akan ada di tempat-tempat seperti itu. Nah, edukasi yang kita lakukan itu ya untuk mempersiapkan mereka lah, istilahnya kayak gitu. Tapi ya itu bukan istilahnya tujuan itu nggak ada di ininya kita sih. Itu plus aja gitu. Ya itu lagi, balik lagi kita tuh menjalankan peran kita masing-masing. Di sini kita mengambil peran ke komunitas, kita mengambil peran ke diri, memulai sesuatu dari individu, mulai sesuatu dari diri kita sendiri. Ada juga industri mereka punya peran yang sangat besar juga kan, mereka yang bikin plastik mereka yang produksi kan, mereka harus melakukan perannya mereka di mana ya, mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka produksi gitu. Jadi pemerintah dengan perannya mereka sendiri, terus ada waste management company dengan perannya mereka sendiri. Jadi kita ya apa peran yang kita mau ambil aja sih di sini gitu. Kak, mengenai kolaborasi nih, tadi Kak kan udah sering banget ya, maksudnya lihat di Zero Waste juga, aku lihat juga di Instagramnya juga gitu, kolaborasi juga di beberapa industri ini gitu, dan juga di beberapa komunitas juga collaboration gitu kan. Itu Kakak ada rencana nggak sih kolaborasi juga dengan yang ada di luar, Kak? Komunitas Zero Waste mungkin di luar kah, atau yang relate gitu loh dengan tujuan Kakak gitu? Ada rencana? Kita pernah sih waktu itu bareng sama Zero Waste Malaysia, sama Zero Waste Saigon, sama Zero Waste Cambodia. Kalau nggak salah. Kita pernah ke acara Zero Waste Malaysia waktu itu bikin Zero Waste Festival. Kita pernah sempat ngobrol di situ, tapi belum ada yang real apa yang mau dilakukan ke depannya. Tapi ya kalau misalnya bisa, ya why not? Kalau misalnya kita bisa nge-reach impact yang lebih besar gitu. Tapi sekarang yang di depan mata plan itu belum ada sih. Oke. Kenapa? Oke, Mas Fedi ada tambahan nggak? Mungkin yang udah jalan-jalan kemana nih? Oke. Iya, nanti lah. Kemana aja? Ya, ada lah. Ini lagi di mana ya? Kenapa? Ini lagi di Indonesia nggak? Di Indonesia kamu ya? Lagi di Indonesia. Di Indonesia kok, Kak. Oh, terang banget. Ya masih siang. Di Indonesia. Okay. Iya, mau terang aja. Terus saya Maima lanjut, Maima. Oke, sudah. Kalau terakhir sih. Harapannya udah ya? Ya, harapan sih.
harapannya Mbak sendiri nih. Harapannya Kak Maurel sendiri. Ya. Harapan sendiri untuk tujuan sustainability di Indonesia ya? Yes, benar. Harapan ya. Dan juga ini gimana nih biar kita ini melek sedikit lah gitu untuk sampah nih, melek sampah ini gimana Mbak gitu harapannya dah. Iya Mbak. Tadi terus aku bilang sih untuk semua orang menjalani perannya mereka masing-masing gitu. Kalau kita istilahnya ya rakyat biasa yang bekerja 9 to 5 ya istilahnya orang biasa sipil gitu ya, ya di situ gitu jalani perannya dengan baik aja sih. Industri untuk menjalani perannya mereka, pemerintah menjalani peran mereka, kita komunitas menjalani perannya kita, dan kita berjalan bersama karena perubahan tuh nggak bisa kita lakukan sendiri, kita harus bareng-bareng melakukannya bersama-sama lah gitu. Kalau supaya apa tadi teman-teman mulai melek ya? Yes, biar teman-teman rasanya tahu nih gitu. Jadi gimana cara yang tepat gitu untuk melek sampah kita ya. Gitu. Berarti kayak untuk mengedukasinya ya? Ya lebih ke edukasinya sih, untuk teman-teman tuh sarannya apalah gitu supaya mereka lebih aware. Ini tuh aku juga jawabnya mungkin agak sulit karena kembali ke itu tadi kayak semua orang tuh punya titiknya mereka masing-masing. Yang bisa dilakukan setiap individu itu adalah follow Instagramnya kita. Dengan apa yang terjadi di sekitar, mungkin bisa nonton dokumenter mengenai lingkungan sih, itu cukup eye opening. Misalnya trash atau plastic ocean atau banyaklah dokumenter yang bagus mengenai lingkungan. Seksi Killer itu juga bagus. Ya udah nonton tuh. Kayak gitu tuh kayak kadang kita jadi terbangun aja dari kehidupan indah yang mata gitu, bahwa banyak hal-hal yang tidak terlihat itu adalah sebetulnya masalah besar yang akan memakan kita dan akan menjadi bom waktu nantinya. Yang kena tuh nanti juga bakalan kita lagi gitu. Edukasi diri aja sih, edukasi diri. Ya. Sadar dengan konsumsi, dan kalau mau mulai hidup zero waste, mungkin bisa mulai dari cek tempat sampahnya kita, itu namanya trash audit, jadi audit sampah aja yang kita sama-sama yang kita buat, itu lebih daripada cuma trash audit, tapi di situ kita juga belajar mengenai konsumsi kita, kita belajar mengenai kebutuhan kita juga, kita sebetulnya itu beli apa aja sih sampah yang kita banyak lakukan, yang kita banyak konsumsi, misalnya banyak plastik biskuit gitu misalnya, oh ya ampun berarti aku jajannya ya gitu, which itu juga nggak sehat sebetulnya kan. Gimana caranya bisa berarti aku suka snack gitu ya, berarti aku suka jajan, gimana caranya aku cari jajan yang lebih sehat dan less packaging gitu. Jadi bisa dimulai dari trash audit juga sih, untuk lebih paham mengenai konsumsi kita gitu. Itu sih paling. Thank you banget Kak untuk sharingnya hari ini. Maurel, thank you banget. Oke, teman Nasa, thank you banget nih udah sharing ya sama Kak Maurel, dan pesannya itu ini start dari kita sendiri nih, harus start dari kita sendiri biar bisa membuat perubahan ke depan gitu. Jadi kita nggak perlu kayak ikut ya buang-buang sampah gitu, kemudian start dari kita sendiri, terus untuk membuat perubahan yang lebih besar ke depannya kayak gitu. Oke, jangan lupa kalau misalkan pengen tahu tentang edukasi ya mengenai Zero Waste Indonesia sendiri, itu bisa follow Instagram Zero Waste Indonesia official ya, Zero Waste ID _official ya Kak ya. Oke, dan pasti situ banyak banget yang kita bisa pelajari di sana gitu. Oke, thank you Kak Laura. Kalau misalnya ya gitu, bisa nanti kita berkolaborasi lagi ya Kak. Sama-sama, thank you.